Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lili Gembu Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ataupun dari lover yang bertanya ya, mengenai tentang kapan waktu yang tepat untuk kita mengganti air dan berapa hari sekali sih kita melakukan proses pergantian air pada media ikan lele di media galon. Nah, untuk teman-teman yang bertanya mengenai tentang pertanyaan tersebut ya, dan juga ada mengenai tentang proses penyelesaian dan lain sebagainya, saya akan jawab dalam video kali ini ya. Nah, saya harap teman-teman ketika menonton video saya, tontonlah dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tidak salah paham ataupun tidak menanyakan hal yang sudah saya jelaskan dalam video kali ini ya. Oke, yang pertama ya, kapan waktu yang tepat untuk kita mengganti air untuk budidaya ikan lele di media galon? Waktu yang tepat untuk kita budidaya ikan lele di media galon adalah pagi ataupun sore hari. Nah, pada waktu pagi ataupun sore ini jamnya itu sekitar jam 7 ataupun kalau sore sekitar jam 4 ya. Nah, kenapa ada jam-jam tertentu untuk proses penggantian air? Karena supaya tidak pada siang hari itu kan tentunya terik matahari akan tinggi ya. Jadi supaya ikan tidak stres karena kepanasan ya. Jadi untuk teman-teman ketika melakukan proses penggantian air itu lakukan jam 7 atau jam 4 ya. Dan untuk berapa hari sekali kita melakukan proses pergantian air, teman-teman ketika proses pergantian air, kalau saya pribadi ya, itu baru saya ganti ketika media sudah kotor ataupun sudah mungkin ikannya sudah ada kendala ataupun ikannya sudah mulai ada pola yang mungkin saya kira itu sudah tidak layak airnya dan saya baru ganti ya. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman yang bertanya mungkin menanyakan dengan pas ya kapan jadwal yang tepat, adalah saya sarankan untuk seminggu sekali kita ganti air ya. Seminggu sekali kita ganti air dengan bertujuan supaya amonia ataupun kondisi media itu tidak rusak ya, ataupun ikan dalam kondisi yang sehat. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika dalam proses pergantian air ini ya. Yang pertama, pastikan ikan dalam kondisi yang sehat ya. Itu pertama. Yang kedua, pastikan ikan belum dikasih pakan ya. Nah, apabila teman-teman sudah memberikan pakan, saya sarankan untuk kita pending dulu. Dalam proses pergantian air, sebaiknya kita lakukan sebelum kita kasih pakan ya. Jadi supaya ikan tidak memuntahkan pakannya kembali ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita mengganti air, pastikan kita juga harus melakukan proses penyortiran, karena itu nantinya akan terus kita berkaitan ya. Jadi seminggu sekali kita ganti air, seminggu sekali kita sortir ya. Nah, penyortiran itu sendiri apakah penting sih? Karena banyak sekali yang berkomentar, saya budidaya ikan lele di galon itu nggak saya sortir, itu aman-aman aja ya. Nah, mungkin teman itu mungkin sedang ikannya mungkin tidak kanibal ya. Tapi kalau kanibal atau ikannya besar kecil itu akan sangat berisiko ya. Nah, tujuan dari penyortiran itu sendiri kan ada beberapa hal yang saya sampaikan ya. Yang pertama, seminggu sekali kita melakukan proses penyortiran, penggantian air, dan juga proses pengurangan jumlah ya. Ini wajib teman-teman lakukan, karena jika teman-teman tidak lakukan, saya pasti jamin ya, ini pasti ini tidak hanya mengosong ya, karena sudah saya teliti dan juga saya riset ya. Dalam proses budidaya ikan lele di media galon, kan kita tebar di 15 ekor ya, kita wajib harus mengurangi 2 ekor per minggu. Dengan bertujuan supaya kapasitas yang ada di media galon itu tetap longgar dan ikan mau besar ya, atau bisa tumbuh besar. Nah, apabila teman-teman tidak melakukan proses pengurangan, itu bisa mengakibatkan kepadatan yang over ya, dan itu bisa mengakibatkan ikan kerdil ya, atau tidak mau besar. Pasti paling besar mungkin ya 1 jempol tangan ataupun mungkin 1 jempol kaki, itu kurang, nggak mungkin sampai segitu ya. Mungkin paling besar lah, mungkin anggap aja 1 jempol kaki. Nggak bisa sekilo isi 8 ataupun yang dijual di pasaran ya. Dan umumnya budidaya ikan lele di media galon ini itu memang, saya tegaskan lagi, maksimal sampai besar itu isinya itu 5 maksimal ya. Tapi untuk teman-teman kalau ingin isi 8 per kilo, per galon isilah 4 ya. Nanti kalau teman-teman mengikuti prosedur dari saya, insya Allah nanti mudah-mudahan itu dalam masa panennya itu sama dengan kita tebar di kolam terpal ataupun kolam tanah.
karena itu ada prosedurnya ya. Jadi saya sudah riset dan juga tidak hanya membuat konten saja ya teman. Jadi konten ini sudah saya buat itu sejak kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu sebelum viral di YouTube ya. Itu saya yang pertama mengenalkan di YouTube. Tapi YouTube saya itu sudah yang budidayakan gembira itu sudah hilang ya. Dan itu sudah tidak saya pakai lagi ya karena akunnya hilang, dan ini YouTube saya yang baru. Nah, kita kembali ke topik lagi ya teman-teman. Dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini, dan untuk pengurangan ini ya kita lakukan kan bertahap ya, seminggu sekali. Yang awalnya kita isi 15, kita kurangi menjadi 13, seminggu sekali lagi kita kurangi menjadi 11 ekor, dan seperti seterusnya sampai berkurang menjadi 4 atau 5 ekor ya. Nah, kita lakukan seperti itu, dan untuk proses pemberian pakan itu harus kita perhatikan juga ya. Dalam pemberian pakan ini, pakan yang bagus untuk ikan lele di media galon itu adalah pakan PF 1000 dan juga min 1. Belilah pakan tersebut, jangan pakan yang lain ya, atau min 2 atau min 3 ya. Nah, kenapa kok pakan yang min 1? Karena ini saya sampaikan lagi, jenis-jenis pakan yang saya sampaikan itu memang sudah saya uji coba ya, karena memang proteinnya yang tinggi dan juga ukurannya yang mungkin masih kecil-kecil ya mungkin ya, tapi itu memang bagus untuk ikan lele di media galon. Dan untuk teman-teman juga ya, ketika mempraktekkan budidaya ikan lele di media galon dan terjadi kendala, teman-teman coba analisa terlebih dahulu apa penyebabnya. Mungkin bisa disebabkan karena pemberian pakan yang terlalu berlebihan ataupun tidak melakukan penggantian air dengan jadwal tepat waktu, dan itu bisa mengakibatkan ikan lele teman-teman itu yang di media galon itu dia stres ya karena tidak ganti airnya, ataupun dia sakit karena amonia yang terlalu tinggi. Nah, untuk ikan lele yang sakit ini saya kasih sedikit tips ya. Ketika teman-teman mengalami ikan lele sakit di media galon, kasihlah obat yang satu ini. Yang pertama, garam gosok atau garam dapur ya. Kita kasih setengah sendok teh ya, setengah sendok teh itu kita kasih pagi dan sore hari. Nah, jangan khawatir nanti ikannya akan mati, gak usah, jangan khawatir ya. Insya Allah nanti akan sembuh ya. Nah, yang pertama kasih garam gosok setengah sendok teh pagi dan sore ya, ataupun kita bisa jumput gini ya, dengan 3 jumputan gini, 3 jari. Kita taruh di galon. Nah, ataupun setelah kita memberikan garam, kita bisa memberikan obat Super Tetra ya. Super Tetra itu kita kasih sedikit aja, mungkin dosisnya kalau untuk 20 galon itu kita kasih mungkin beberapa tetes saja, sekitar 2 atau 3 tetes ya. Kita larutkan dengan air ya, lalu kita bisa semprotkan ke masing-masing galon. Karena dalam kandungan obat Super Tetra ya itu ada namanya antibiotik ya, itu bisa kita gunakan untuk mengobati ikan lele yang sakit. Nah, saya harap sudah paham ya teman-teman yang menonton video ini mengenai tentang proses pergantian air ya. Dan ada lagi yang bertanya, saya lupa ya, Bang, untuk media galon yang digunakan yang seperti di bawah ini itu apakah nggak loncat? Ini kalau seperti ini nanti teman-teman pasti akan loncat ya, karena ini istilahnya itu pengeluaran yang lama ya, pengeluaran lama. Jadi yang terbaru yang seperti ini, yang seperti belakang ini ya, ini tetap saya potong, tapi saya potong bagian garis paling atas ya. Nah, kenapa ini saya potong, kenapa kok nggak saya utuhkan aja? Karena tujuan saya selain dari memudahkan dalam membersihkan, itu juga nantinya proses ketika ikan panen. Kalau isi 8 kan tentunya kalau masuk lubangan itu pasti nggak muat ya, lubangan galon itu pasti nggak muat kalau isi 8, apalagi kalau isi 7 ya. Nah, makanya saya itu potong ya. Dan ini insya Allah aman ya, ini dari jarak air, ini airnya, dan jarak lubangan itu sekitar 7 jari segini ya. Insya Allah aman teman-teman ya. Dan ini karena tinggi dan juga dia mengerucut seperti ini, kalau dia ingin loncat pasti akan kembali lagi ya, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman mengenai tentang pertanyaan atau saya jawab ya. Dan apabila ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kandang Nusantara, salam jos ya.
Sukses untuk teman-teman dan selamat mencoba dan dipraktekkan ya, baru berkomentar. Terima kasih.